Hidup selalu berhadapan dengan godaan-godaan. Godaan dimengerti sebagai tantangan kehidupan. Godaan-godaan biasanya menggiurkan sehingga dapat menggoyahkan iman. Beberapa godaan yang perlu diwaspadai. Godaan untuk mencari kesempurnaan yang tidak sesuai dengan panggilan hidup. Godaan untuk melakukan pelayanan yang berlebihan sehingga tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dorongan untuk berbuat dengan mengharapkan pamrih. Godaan untuk merasa senang memikirkan jasa-jasa sendiri dan cenderung untuk ingin dihargai. Dengan mengenali godaan-godaan itu, kita dapat melangkah dengan lebih hati-hati dalam kehidupan ini. Karena ada banyak tantangan dan godaan, maka kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berharap bahwa Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Kitab suci menceritakan kisah tokoh-tokoh yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Salah satu yang akan kita simak pada kesempatan ini adalah Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita simak yang diceritakan oleh penginjil Markus, bab 1 ayat 2-9 berikut ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Roh Kudus selalu memberi bimbingan hidup yang benar. Sampai hari ini, Roh Kudus tidak pernah berhenti memberi bimbingan bagi kehidupan manusia. Beberapa bentuk bimbingan Roh Kudus bagi kita di zaman ini. Melalui sabda dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber bimbingan yang utama dalam hidup. Dengan sabdanya yang kita baca dalam kitab suci, Allah mengajar, menerangi, menyatakan kehendaknya, menegur dan juga menguatkan kita. Melalui gerejanya. Gereja dalam pimpinan Paus dan para uskup telah menerima Roh Kudus secara istimewa dari Kristus sendiri. Dengan mengikuti ajaran gereja berarti kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena gereja dijiwai oleh Roh Kudus yang dicurahkan sejak peristiwa Pentakosta.
melalui bimbingan khusus. Bimbingan khusus dapat berupa inspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah selalu membimbing umatnya, tidak hanya secara kolektif, melainkan juga secara pribadi. Bimbingan khusus lewat orang lain. Roh Kudus berkarya melalui nasihat-nasihat dan pengalaman rohani orang lain. Bimbingan Roh Kudus bisa melalui orang lain dengan berbagai cara belajar, meminta pendapat, pengetahuan, dan pengalaman, serta meminta nasihat. Menerima bimbingan Roh Kudus dengan cara apa saja dapat membuat kita mampu menjalani kehidupan dengan damai sejahtera. Setiap orang yang mau Roh Kudus berperan dalam hidupnya perlu mengembangkan kualitas kehidupan rohani secara terus-menerus. Caranya, menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam, memiliki kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah, percaya penuh kepada Tuhan, mencintai kitab suci dan menjadikan sabda Allah sebagai pegangan hidup yang utama, meminta bimbingan rohani dari pastor, suster, ataupun orang awam yang mempunyai pengalaman kehidupan rohani yang kaya. Dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus, hidup kita akan lebih indah dan bahagia.